Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Adinda Zahra Putri, NIM 2016 1051 0311 019. Saya ingin mempresentasikan mengenai pengantar keuangan internasional dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Apa aja yang akan dibahas di pengantar keuangan internasional ini? Yang pertama ada pengertian keuangan internasional. Yang kedua ada alasan kenapa perlu mempelajari keuangan internasional. Yang ketiga ada pasar keuangan internasional. Yang keempat berbagai macam pasar keuangan internasional. Yang kelima motif menggunakan pasar keuangan internasional, dan yang terakhir cara dan transaksi internasional. Oke, yang pertama pengertian keuangan internasional. Keuangan internasional adalah perencanaan keuangan, organisasi, dan pengendalian perusahaan multinasional. Terus selanjutnya, alasan kenapa perlu mempelajari keuangan internasional. Yang pertama, karena kondisi perekonomian dunia yang terintegritas dan mengglobal. Yang kedua, liberalisasi perdagangan internasional. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Yang keempat, mempermudah investor melakukan diversifikasi portofolio investasi. Yang kelima, munculnya risiko kurs mata uang asing. Dan yang terakhir, ketidaksempurnaan pasar. Pasar keuangan internasional itu merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara secara langsung antara penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya macam-macam pasar keuangan internasional. Itu ada pasar uang internasional, pasar nilai tukar internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan juga ada pasar modal internasional. Oke, kita ke pasar uang internasional. Pasar uang internasional merupakan menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam. Terus selanjutnya ada pasar nilai tukar internasional. Pasar nilai tukar internasional merupakan tempat di mana mata uang dalam suatu mata uang dibeli dan dijual dengan uang dalam mata uang aslinya. Terus selanjutnya ada pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional ini memberikan pinjaman bagi perusahaan internasional dalam bentuk mata uang asing. Contohnya, pinjaman Eurodebit Credit, terus ada London Interbank Rate, atau biasa disebut LIBOR, terus ada pinjaman sindikasi. Pinjaman Euro Credit ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu 1 tahun atau lebih, di mana pinjaman ini diperoleh dari pasar Euro Credit yang diberikan Eurobank. Terus yang kedua, ada Interbank Rate atau biasa disebut LIBOR. Itu merupakan pinjaman suku bunga yang umumnya digunakan bagi pinjaman-pinjaman antar Eurobank, di mana tingkat suku bunganya berubah sesuai pergerakan suku bunga pasar. Terus ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi ini merupakan pinjaman yang diberikan oleh pihak persekutuan atau gabungan kepada seorang debitor. Terus selanjutnya ada pasar obligasi. Pasar obligasi internasional ini biasa disebut obligasi asing, di mana obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan pada beberapa kasus.
Terus, selanjutnya ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Motif menggunakan pasar keuangan internasional ini ada beberapa. Yang pertama, motif melakukan investasi pada pasar asing. Motif melakukan investasi pada pasar asing ini seperti seorang investor akan melakukan investasi kepada pasar internasional apabila ada kondisi yang menguntungkan yang diharapkan di negara lain. Terus yang kedua ada motif memberikan kredit pada pasar asing. Ini seperti tingginya tingkat suku bunga dan taksiran kurs mata uang. Terus ada motif meminjam dari pasar asing. Motif meminjam dari pasar asing ini seperti tingkat suku bunga rendah dan taksiran kurs mata uang asing. Terus selanjutnya ada pasar nilai tukar internasional. Ini merupakan transaksi pertukaran mata uang asing. Contohnya itu ada pasar spot dan transaksi berjangka seperti itu. Terus selanjutnya ada selisih kurs beli atau jual bank dan mengartikan kurs mata uang asing. Oke, selanjutnya ada cara dan transaksi internasional. Ini ada berapa? Yang pertama ada letter of credit, cash payment, open account, terus ada commercial bills of exchange, terus ada collection dan konsinyasi atau consignment. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.